Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Oracle untuk hari ini. Dan masih di teori basis data 2 ini kita akan membahas tentang bab 2 tentang constraint. Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu pertama memahami definisi constraint itu sendiri. Nah, mahasiswa juga diharapkan untuk dapat membantu membuat constraint. Yang ketiga, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Nah, definisi constraint ini sendiri adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Nah, constraint itu untuk mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antar tabel departemen dengan tabel pegawai. Contoh yang kemarin itu ada tabel departemen dan tabel employee, sama aja. Nah, di sini di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen, ya enggak? Jika baris dengan nomor departemen itu 10, maka akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang ada pada departemen tersebut. Maka dengan adanya constraint antara dua tabel tersebut, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Di sini Oracle menyediakan beberapa tipe constraint berikut, yaitu ada not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Nah, tentang penulisan constraint ini sendiri contohnya seperti ini. Buat tabel, skema, tabel, kolom, data type-nya, data type kita, default-nya apa, kolom constraint-nya kita letakkan di sini, dan tabel constraint-nya kita letakkan di sini. Begitu strukturnya. Contoh penulisan constraint-nya nih. Misalkan kita akan membuat suatu tabel objek employee. Nah, di mana employee ID ini memberikan number dengan batasan 6. Dan selanjutnya ada first name, ada kolom first name, jangan lupa varchar, karakter dengan maksimal nilai 20. Selanjutnya ada job ID dengan tipe varchar 10 dan tidak boleh isi email. Nah, constraint employer employee underscore ID underscore TK ini ketika primary key untuk di employee ID. Jadi di contoh sini ada 4 kolom, ada employee ID, sini ada 3 kolom, ada employee ID, ada first name, ada job ID. Nah, kembali lagi primary key-nya yaitu menunjuk ke arah employee ID. Ya, constraint not null. Nah, di sini maksudnya apa? Yaitu suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi yang null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primary key otomatis tidak boleh null. Misalkan nih, tadi ada not null constraint, tidak ada garis yang bersinyal null untuk kolom last name. Ini contohnya. Not null constraint ini juga terdapat ini. Di sini tidak ada not null constraint, tidak ada garis yang bersinyal null untuk kolom departemen ID. Contoh penggunaan constraint not null. Di sini diberi nama sistemnya, dan untuk di sini diberi nama untuk usernya. Constraint unique. Constraint unique ini bukan definisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique ini misalkan pada tabel employee ID, last name, email. Nah, constraint uniknya itu berada di kolom email.
perlu diketahui bahwa pada kolom ini diperbolehkan untuk constraint unitnya, dan tidak diperbolehkan karena sudah ada di kolom ini. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas itu terlihat pada kode constraint employee _email _vq dengan unit emailnya. Constraint primary key untuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu garis data menjadi unit. Contoh menggunakan constraint primary key adalah pada code ini, pada constraint department _id _pk, sebagai primary key-nya adalah department id. Berikut adalah ilustrasi penggunaan constraint primary key. Primary key-nya di sini kita ketahui adalah departemen ID. Nah, untuk kolom departemen manager ID, location ID ini akan tergantung pada departemen ID. Jadi, jika departemen ID ini tidak diperbolehkan untuk kosong, karena dia akan mengarahnya kolom departemen manager ID. Constraint for a key constraint pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Nah, ilustrasinya nih seperti ini. Tadi kan kita sudah jelaskan bahwa tabel departemen itu memiliki primary key pada departemen ID. Nah, untuk tabel employee sendiri juga memiliki yang namanya primary key di employee ID, tapi pada tabel ini memiliki hubungan dengan tabel departemen. Untuk itu diperlukan penghubung yang menggunakan primary key di sini. Perlu diketahui bahwa angka 9 pada tabel ini tidak diperbolehkan karena nilai 9 tidak ada. Nah, berbeda dengan angka 60 yang dimana pada departemen ID memang terdapat angka 60. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas ada seperti ini. Setelah kita deklarasikan seperti ini, mulai dari nama kolomnya dan tipe kolomnya itu sendiri apa. Setelah itu, untuk membuat pada tabel employee memiliki departemen ID sebagai primary key, maka harus wajib dideklarasikan seperti ini. Constraint employee departemen FA, key-nya adalah departemen ID, reference departemen ID. Constraint-nya sendiri employee email _UK unit email, ini lanjutannya. Dia intinya pada pembuatan
for key-nya yang ada di sini. Nah, keyword dari constraint for key ini yang pertama adalah for key, mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Yang kedua adalah reference, menunjukkan tabel dan kolom dalam tabel induk. Yang ketiga, on delete cascade, menghapus baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel itu dihapus. On delete set null, mengkonversi department for key ke nil. Nah, contoh constraint setnya adalah sebagai berikut. Digunakan untuk mendapatkan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris dalam tabel. Contoh penggunaannya adalah seperti ini. Constraint employer underscore salary underscore min check salary ketika lebih besar dari 0. Itulah gunanya untuk constraint check. Contoh penggunaannya. Selanjutnya adalah menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Seperti pada umumnya, untuk menambah code-nya alter tabel namanya, tambah constraint-nya dan type-nya, tipenya. Nah, menambahkan constraint, misalkan ditambahkan constraint for key pada tabel employer yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employer. Nah, misalkan kode ini alter tabel tambah tabel employer di mana constraint employer manager underscore fk dengan file key-nya adalah manager id dengan referensi employer-nya employer id. Tabel tambahkan ya. Nah, untuk menghapus constraint, suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Cara tulisannya adalah tadi kita tambah dengan it dan add. Dan sekarang alter tabel untuk menghapusnya dengan cara drop. Kita hapus ya. Ini untuk menghapus constraint tabel employer. Nah, sedangkan untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi kolom constraint foreign key pada kolom employer department ID dilakukan perintah misalkan tertabel departemen drop primary key cascade. Dengan itu mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan clause disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Nah, our tabel employer disable constraint, menonaktifkan constraint employer underscore m underscore id underscore jika cascade. Untuk mengenable constraint, untuk mengaktifkan kembali constraint yang telah nonaktifkan, maksudnya kita buat enable ini. Cascading constraint. Clause cascade constraint digunakan dengan clause scope column. Clause cascade constraint menghapus semua referensi yang integrity constraint yang merefer ke primary and unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Nah, untuk menambahkan constraint ini, tabel user underscore constraint menyimpan informasi tentang constraint. Contoh, kolom tipe constraint dapat berisi untuk check atau add untuk referensi. Nah, integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Nah, ini contohnya. Jadi kita memanggil constraint name, constraint type, kita mengenal constraint type-nya, kita cari kondisinya, terus condition,
dari user constraint-nya, dimana ketika tagar name sama dengan employee. Nah, ini di sini. Selanjutnya, menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama atau constraint yang ada pada view user atau const column. Nah, itulah tadi pembahasan pada bab 6. Ketemu kembali di bab 7 ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.